Perkenalkan saya Zaki Ahmad Muslimin. Perkenalkan saya Fadil Dewa Sapastio. Perkenalkan nama saya Jonathan Mitro. Perkenalkan saya Safira Kadala Putri Laksana. Perkenalkan nama saya Yogi Santoso. Perkenalkan nama saya Bilal Rajul Kakin. Perkenalkan nama saya Raffi dari Pihak Baru. Kita langsung ke videonya. Di tengah pertumbuhannya teknologi dan pertumbuhannya penduduk di Indonesia, masalah sampah masih sering banyak dilihat dari sekitaran, yang dimana sampah itu berserakan atau sampah yang menumpuk. Dan dari data yang telah kami dapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa di Indonesia itu dalam setahun menghasilkan 64 ton sampah. Nah, dari sampah yang banyak itu, dalam pengolahannya itu kurang maksimal. Jadi dalam hal ini kami melakukan suatu penelitian, yang dimana bukan penelitian tapi proyek yang menyediakan sebuah fasilitas agar dalam pemilahan sampah itu cepat dan maksimal. Jadi fasilitas yang kita berikan itu adalah sebuah tempat sampah yang dimana ada dua kategori. Kategorinya itu anorganik dan organik, yang dimana tempat sampah ini agar si petugas cepat dalam pemilahan sampahnya. Dan mungkin untuk hal ini adalah hal dasar yang harus dilakukan dalam pemilahan. Jadi ini bisa menjadi patokan agar mahasiswa atau masyarakat membuang sampah dengan secara sesuai dengan jenis-jenisnya, jenis sampahnya seperti itu. Jawab permasalahan kurang efektifnya pemilihan sampah di lingkungan kampus, kelompok kami menawarkan sebuah solusi yang sederhana tapi sangat efektif, yaitu mengadakan stiker pembeda antara sampah organik dan anorganik di tempat sampah yang sudah tersedia. Selama ini, banyak mahasiswa yang ingin membuang sampah dengan benar, tapi mereka bingung karena tempat sampahnya belum memiliki penanda yang jelas. Akhirnya, sampah menjadi tercampur dan pengelolaannya tidak maksimal. Dengan adanya stiker ini, kami berharap tempat sampah di fakultas bisa lebih mudah dipahami oleh semua orang. Warna, tulisan, dan gambar yang kami buat dirancang supaya langsung terlihat dan mudah diingat. Harapannya, mahasiswa maupun sivitas akademik lain bisa lebih terarah dalam memilah sampah tanpa harus mikir panjang. Solusi ini mungkin terlihat sederhana, tapi kalau diterapkan secara konsisten, pemilahan sampah bisa berjalan lebih baik dan dampaknya bisa terasa untuk kebersihan dan kenyamanan kampus kita. Berikutnya kita masuk ke bagian tujuan mengapa proyek ini harus kita terapkan. Yang pertama, agar memudahkan proses daur ulang dan pengolahan sampah. Dengan memisahkan sampah organik dan juga non-organik sejak awal, proses pengolahan menjadi lebih efisien. Sampah organik dapat langsung diolah menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik seperti plastik, kertas, logam, dan kaca dapat didaur ulang tanpa perlu pemilahan ulang yang memakan waktu dan biaya. Sistem pemilahan dari sumber ini juga meningkatkan kualitas material daur ulang karena tidak terkontaminasi oleh sampah organik yang basah dan berbau. Kemudian yang kedua, mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Pemilahan sampah memungkinkan sampah organik diolah menjadi pupuk kompos sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Volume sampah dapat berkurang hingga 40-60% karena sampah organik merupakan komponen terbesar dari total sampah yang dihasilkan. Pengurangan ini memperpanjang usia TPA serta mengurangi dampak negatif seperti pencemaran air tanah dan emisi gas metana. Kemudian terakhir, ada meningkatkan kesadaran dan budaya peduli lingkungan sivitas akademika. Jadi keberadaan tempat sampah terpilah menjadi sarana edukasi langsung bagi sivitas akademika untuk membiasakan diri memilah sampah. Setiap kali membuang sampah, mereka berpikir tentang jenis sampah yang dibuang. Kebiasaan itu baik untuk membentuk karakter peduli lingkungan yang terbawa hingga mereka terjun ke lingkungan masyarakat, sehingga dampak positifnya meluas ke lingkungan tempat tinggal dan tempat mereka kerja. Halo semua, saya dapat narasumber pertama nih. Perkenalan diri dulu deh. Saya Iwan Gafal Farizi dari Teknik Elektro Angkatan 23. Nah, sebelumnya kan kalian tahu ya, kalau sampah itu sering banget numpuk dan bertambahnya penduduk gitu ya. Nah, di sini tuh pengolahan sampah itu masih belum maksimal.
Nah untuk Yuan sendiri, kalau untuk buang sampah tuh seringnya dipisah-pisah dipilah atau enggak sih? Kalau saya sendiri sih saya nggak pilih-pilih ya. Di mana ada tong sampah saya buang di situ sih. Oh berarti alasannya itu karena tempat sampahnya tuh belum dipisah ya, masih disatuin aja, nggak ada organik. Iya, karena biasanya tong sampah itu kan kalau di UIN sendiri cuma satu. Jadi ya udah ada sampah ya buangnya di situ gitu. Tapi karena kayak gitu tuh si tempat sampahnya jadi bau nggak sih? Nah, karena sampahnya nyampur ya, ada sampah organik, ada anorganik, semua nyampur di sana jadinya bau emang. Nah mungkin kelompok kita tuh bakal kasih solusi, yaitu dan kasih tempat sampah yang ada level organik dan anorganiknya. Oh, jadi bisa-bisa gitu. Iya, mungkin nanti setelah presentasi ini, setelah kita bertanya-tanya, nanti bisa langsung cobain aja. Sekarang kita balik lagi sama Mas Yuan di sini. Sekarang sampahnya udah dipilah dari tempat sampah masing-masing. Tanggapan menurut Mas Yuan gimana nih sekarang? Oh ini dibagi ya jadi organik sama anorganik ya? Iya, betul Bapak. Oh, enak sih, jadi kita bisa milih sampah terus dibagi-bagi. Jadinya sampahnya nggak numpuk, terus nggak bau. Keren-keren. Mantap. Lalu selanjutnya adalah hubungan antara pemilahan sampah dengan akhlak terhadap lingkungan. Kita sering mendengar bahwa kita adalah khalifah di muka bumi ini. Namun, apa makna khalifah dalam konteks pemilahan sampah ini? Maknanya adalah tanggung jawab. Akhlak kita menuntut kita untuk memakmurkan, bukan untuk merusak. Permasalahannya muncul saat sampah tercampur. Permasalahannya muncul saat sampah tercampur. Ketika sampah basah atau organik bercampur dengan sampah plastik atau non-organik, ia menjadi tumpukan kotor yang menghasilkan bau busuk dan sulit diolah. Ini adalah awal dari kerusakan lingkungan. Kemudian dari kebersihan ke pemanfaatan. Disinilah pemilihan menjadi penting, dimulai dari aspek kebersihan atau taharah. Memilih organik ke tempatnya yang benar adalah langkah pertama menjaga kesucian lingkungan dari bau dan kuman. Ini adalah wujud akhlak harian kita. Namun akhlak tidak berhenti di situ. Dengan memilah sampah organik ini, kita membuka peluang untuk pemanfaatan. Kita bisa mengubahnya menjadi kompos. Ini adalah etika Islam, tidak membuang tapi mengembalikan sumber daya alam dengan manfaat terbaik. Nah, lanjut ya ke dari daur ulang ke tanggung jawab masa depan. Lalu gimana sih untuk sampah non organiknya? Nah, sampah non organik itu kita dipilah sebagai wujud akhlak kita untuk menghindari kemubaziran. Lalu sampah itu nggak perlu berakhir di tumpukan-tumpukan gak jelas. Kita bisa pakai untuk daur ulang. Dan kita memilah sampah non organik tersebut, kita bisa membantu mengurangi kebutuhan untuk mengambil bahan baku dari alam. Dan yang paling penting, kita bisa mengurangi nih jumlah sampah tersebut yang bisa hilang cuma dalam waktu ratusan tahun tersebut. Terus kita bisa memilah sampah itu tuh bukan cuma sekedar mindahin barang doang. Kita tuh sebagai khalifah, kita tuh punya tanggung jawab ya gak hanya pada lingkungan hari ini, tapi juga lingkungan masa depan. Jadi teman-teman, mari kita jadilah pemilah sampah sebagai ibadah praktis dan wujud akhlak mulia kita. Jangan lupa, kita wajib untuk memilah sampah. Dari kegiatan ini, kami belajar bahwa masalah kebersihan di kampus bukan hanya sekedar fasilitas yang kurang, tapi juga karena kurangnya kesadaran dan informasi yang jelas tentang pemisah sampah.
Nah, aksi kecil seperti membuat stiker pemisah sampah itu sangat membantu banyak orang dalam membuang sampah dengan benar. Kami belajar tentang diri kami sendiri dan kerjasama kelompok. Ternyata pekerjaan yang awalnya terlihat sederhana tapi cukup melelahkan bisa jadi lebih mudah dan menyenangkan. Kami jadi lebih paham cara berkomunikasi, mengambil keputusan, dan menyatukan ide supaya hasil akhirnya bermanfaat untuk lingkungan dan lingkungan fakultas. Pengalaman ini membuat kami sadar bahwa kontribusi kecil pun tetap berarti kalau dilakukan dengan niat baik dan juga dikerjakan bersama-sama. Kesimpulan dari aksi yang kita lakukan kali ini yaitu pemilahan sampah organik dan anorganik. Yang penting dilakukan untuk mempermudah proses pengolahan sampah. Sampah organik itu dapat kita gunakan atau dijadikan sebagai kompos, sedangkan sampah anorganik dapat kita gunakan dengan cara didaur ulang agar tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir. Dengan memisahkan sampah sejak dari sumbernya, kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Melalui kebiasaan sederhana seperti memilah sampah ini, kita sudah berkontribusi besar untuk menjaga kelestarian lingkungan. Semoga kesadaran ini terus meningkat sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat, lebih bersih bagi kita dan bagi generasi berikutnya. Setelah menonton video ini, semoga mahasiswa dan masyarakat yang ada di sini agar bisa memilah sampahnya sesuai dengan kategorinya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan dokumentasi video yang telah kami ambil setelah kami tempelkan stiker di tempat sampah, hasilnya itu positif. Nah, hasil positif itu dilihat dari dua pertimbangan. Yang pertama itu ada kepatuhan pengguna. Yang kedua itu ada efektivitas visualnya. Apa sih yang perlu dibahas? Yang perlu dibahas adalah volume pada tong sampah organik terlihat masih relatif lebih sedikit dibandingkan volume pada tong sampah anorganik. Kenapa sih hal ini terjadi? Hal ini disebabkan oleh pola konsumsi mayoritas masyarakat Indonesia yang masih bergantung penggunaannya kepada plastik. Nah, meskipun sistem pemilahan sampah ini berjalan dengan baik, namun ada satu hal yang perlu dibahas. Yang pertama itu ada kepatuhan pengguna. Nah, penghuni gedung R terpantau sudah membuang sampah sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu ada efektivitas visual. Apa sih itu? Itu tuh penggunaan stiker terbukti efektif dalam membantu penghuni sehingga tidak terjadi percampuran sampah antara organik dan non-organik. Kesimpulannya, secara keseluruhan, proyek yang kami buat telah berhasil mengubah perilaku penghuni gedung R dalam memilah sampah. Meskipun volume sampah organik belum sebanyak anorganik, kesadaran untuk menempatkan sampah pada wadah yang benar merupakan langkah awal yang besar menuju pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Kesimpulannya, secara keseluruhan, proyek yang kami buat telah berhasil mengubah perilaku penghuni gedung R dalam memilah sampah. Meskipun volume sampah organik belum sebanyak anorganik, kesadaran untuk menempatkan sampah pada wadah yang benar merupakan langkah awal yang besar menuju pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Alhamdulillah, proyek yang kami buat telah berhasil. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.